Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Kakak, Nanggong Ruksue berlutut di samping Nanggong Yukin yang berdarah. Sugeyu dengan gemetar menjelajahi indera spiritual, memasuki tubuh Nanggong Yukin, dan menemukan bahwa jantungnya telah berhenti berdetak. Kin-er, muridku yang baik, kenapa kamu mati seperti ini? Bagaimana bisa aku menjelaskan kepada ayah dan ibumu? Sugeyu menangis dengan keras. Sugeyu tidak tahu mengapa Nanggong Yukin yang telah berlatih kenaikan jiwa ilahi yang dapat meningkatkan kekuatannya ke alam pemurnian jiwa tingkat kedua dalam waktu yang singkat, juga telah berlatih teknik pedang tanpa nama, tetapi masih kalah oleh Tan Yun. Nanggong Yukin sebagai putri tertua dari dinasti Nanggong dipercayakan kepada Sugeyu dalam keadaan koma oleh ibunya. Sekarang jika kematian Nanggong Yukin sampai ke telinga Raja Nanggong, itu akan jadi masalah yang besar. Kakak, Nanggong Ruksue memegang Nanggong Yukin yang lembut di tangannya, dan dia menangis. Dantai Suangsong, Sugeyu tiba-tiba berbalik, menunjuk dengan marah pada Tan Yun yang sekarat di pelukan Dantai Suangsong, dan berteriak seperti wanita gila. Berikan Tan Yun padaku, aku akan membunuhnya. Dantai Suangsong sangat marah. Tan Yun dan Nanggong Yukin melakukan duel hidup dan mati. Nanggong Yukin terbunuh itu karena kemampuannya yang lebih rendah. Dantai Suangsong, aku akan memberitahumu. Bahkan jika kamu memberikan Tan Yun kepadaku, itu tidak akan dapat menenangkan kemarahan Raja Nanggong. Ngomong-ngomong, Tan Yun adalah muridmu. Sekte suci Huangfumu tidak bisa lolos begitu saja. Jika Raja Nanggong mengirimkan pasukan untuk menghadapi sekte suci Huangfumu, istana jiwa ilahiku pasti akan ikut menyerang. Saat itu sekte suci Huangfumu akan hancur. Mendengarkan hal itu, 8 kepala divisi sekte suci Huangfu Shenzong terkejut, dan para murid menjadi panik. Dantai Suangsong memiliki kepribadian yang tangguh. Dia mengambil Tan Yun yang sekarat dan menatap Sugeyu dengan ekspresi yang tegas. Dalam warisan leluhurku ada 9 kata. Mereka yang sengaja menyinggung sekte suci Huangfu akan dibunuh. Jika dinasti suci Nanggong dan istana jiwa ilahi ingin menyerang sekte suci Huangfu, aku tidak akan pernah mundur. Tan Yun adalah muridku. Jika kalian ingin mengambil nyawanya, datanglah padaku. Aku tidak keberatan untuk membunuh kalian terlebih dahulu. Suara tegas Dantai Suangsong terdengar di telinga Tan Yun, dan Tan Yun diam-diam senang bahwa Dantai Suangsong adalah pria sejati dengan prinsip yang kuat, bukan pengecut yang meninggalkan Tan Yun untuk melindungi dirinya sendiri. Bagus kalau itu pilihanmu. Sugeyu tertawa dengan marah. Dantai Suangsong, tunggu kepala istana ini nanti. Aku akan menunggumu. Aku tidak takut pada wanita murahan sepertimu, kata Dantai Suangsong mencibir. Putri Ruksue, kamu datanglah ke istana jiwa ilahiku. Sugeyu memeluk Nanggong Ruksue yang menangis di tangannya. Nanggong Ruksue melepaskan pelukan Sugeyu, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku mengerti kebaikan kepala istana Zuge, tapi aku tidak akan meninggalkan sekte suci Huangfu. Guru memperlakukanku dengan sangat baik. Sen Subing sangat tersentuh oleh kata-kata Nanggong Ruksue. Pada saat ini, Tan Yun dalam pelukan Dantai Suangsong membuka matanya dengan susah payah, dan Tan Yun menatap Sugeyu. Wajah Tan Yun penuh dengan darah, sehingga dia tidak bisa melihat wajah Sugeyu. Tan Yun berkata, aku bisa menyelamatkan Nanggong Yukin, tetapi kamu harus menjanjikan satu syarat kepadaku. Mendengarkan bahwa Nanggong Yukin dapat diselamatkan, Sugeyu gemetar karena kegembiraan. Baiklah, selama kamu bisa menyelamatkannya. Tidak hanya satu syarat, 100 syarat pun aku akan menyetujui. Baiklah, aku punya 2 syarat. Pertama, masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan sekte suci Huangfu. Aku akan berjanji. Sugeyu sangat bersemangat saat ini. Kedua, mengenai perjanjian kita sebelumnya, murid sekte suci Huangfu dapat berpartisipasi memasuki medan perang para dewa dalam 100 tahun. Baiklah, aku juga setuju. Katakan padaku, bagaimana cara menyelamatkan Yukin? Sugeyu mendesak dengan keras. Kesadaran Tan Yun berangsur-angsur menghilang dan segera berkata dengan lemah,
Nanggong Yukin membakar 3 jiwa dan 7 jiwanya. Aku mengetahui ada pil kondensasi jiwa di kotak pil nomor 188 di lantai ke-12. Cepat berikan pada Nanggong Yukin. Dia bisa bertahan selama 100 hari dari kematian. Suara Tanyun menjadi semakin kecil. Lalu apa? Tanyun, cepat katakan padaku. Sugeyu menjadi cemas dan sosoknya melintas. Ketika Sugeyu datang ke Dante Swangsong, dia ingin membangunkan Tanyun. Wanita bau, apa yang ingin kamu lakukan? Dante Swangsong mundur selangkah. Tanyun juga terluka parah. Bicaralah dengan tenang. Ketika Sugeyu hampir marah, bibir Tanyun bergerak. Dalam kurun waktu 100 hari, pastikan untuk memberinya pil suci tingkat tinggi, pil pengembalian jiwa. Ingat, harus pil pengembalian jiwa. Jika Nanggong Yukin meminum pil selain itu, dia pasti akan mati. Sebelum Tanyun menyelesaikan kata-katanya, Tanyun mengalami koma. Setelah Sugeyu menulis saran dari Tanyun, dia buru-buru menatap Ruyan Wuji. Kepala Sekte Ruyan, kumohon cepat berikan pil kondensasi jiwa kepadaku. Baiklah, kepala sekte ini akan memberikannya. Ruyan Wuji mengeluarkan pil kondensasi jiwa dari kotak pil nomor 188 di baris ke-12. Sugeyu buru-buru memasukkan pil itu ke mulut Nanggong Yukin. Di dalam hati Ruyan Wuji, dia menginginkan kematian Nanggong Yukin. Dengan cara ini, dinasti suci Nanggong dan istana jiwa ilahi akan menyerang sekte suci Huangfu. Jika dinasti suci Nanggong dan istana jiwa ilahi kalah dalam peperangan, Ruyan Wuji memiliki 2 rencana, yaitu pergi ke selatan, mengubah dinasti suci Nanggong menjadi dinasti suci abadi, atau menghancurkan istana jiwa ilahi dan kemudian menaklukkan sekte suci Huangfu. Jika itu terjadi, pegunungan hukuman surgawi akan seutuhnya menjadi milik sekte abadi dan juga dapat mengontrol pintu masuk ke ngarai para dewa dan medan perang para dewa. Sayangnya, Tanyun tahu cara menyembuhkan Nanggong Yukin. Ruyan Wuji tidak ingin memberi Sugeyu pil kondensasi jiwa, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Jika Nanggong Yukin mati, dirinya juga akan terlibat. Ruyan Wuji diam-diam berkata, Nanggong Yukin sebagai gadis suci, cepat atau lambat akan menjadi penguasa istana jiwa ilahi. Aku akan menemukan cara untuk membuat Nanggong Yukin menjadi istri anakku. Setelah itu istana jiwa ilahi akan menjadi milik anakku. Memikirkan hal itu, Ruyan Wuji menjadi bahagia dan kenyamanan memenuhi hatinya. Kepala Sekte Ruyan, aku ingin segera membawa Yukin kembali ke istana jiwa ilahi. Tolong perintahkan seseorang untuk mengantar kami keluar dari wilayah sekte abadi. Setelah mengatakan itu, Sugeyu mengeluarkan perahu roh dan membawa Nanggong Yukin. Kemudian Sugeyu memerintahkan keempat tetua dan para murid untuk naik ke perahu roh. Baiklah, kepala sekte ini secara pribadi akan mengantar kalian. Ketika Ruyan Wuji menjawab, Dante Swangsong juga mengeluarkan perahu roh dan membiarkan 8 kepala divisi dan para murid menaiki perahu roh. Dante Swangsong secara pribadi membawa Tanyun ke atas perahu roh. Dia dengan lembut membaringkan Tanyun dan memasukkan 3 pil ke dalam mulut Tanyun. Song Wuxiao berdiri di samping Tanyun, berdoa agar Tanyun segera pulih. Tepat ketika Ruyan Wuji mengeluarkan perahu roh untuk mengantar Sugeyu, tiba-tiba teriakan panik datang dari langit. Kepala sekte, ada kabar buruk. Sesuatu telah terjadi. 2 murid gerbang dalam sekte abadi menginjak pedang terbang dengan terengah-engah dan berlutut ke arah Ruyan Wuji. Jika Tanyun tidak koma saat ini, Tanyun pasti akan mengenali mereka berdua. Ya, mereka berdua adalah murid yang menjaga gerbang gunung sekte abadi sebelumnya. Apa yang terjadi? Ruyan Wuji berkata dengan cara tidak menyenangkan. Cepat katakan, mengapa kalian terlihat panik? Salah satu murid berkeringat dingin dan berbicara dengan ketakutan. Kepala sekte, pedang abadi telah menghilang. Apa katamu? Cepat katakan lagi. Ruyan Wuji mengerutkan kening. Kepala sekte, murid ini mengatakan bahwa pedang abadi di depan gerbang gunung telah dicuri. Omong kosong apa yang kamu bicarakan di siang bolong? Ruyan Wuji tiba-tiba marah. Dia tidak percaya pedang abadi telah dicuri. Ruyan Wuji tidak percaya karena pedang abadi tingginya puluhan ribu meter. Bahkan leluhur sekte abadi tidak dapat merusak segel pelindung yang terdapat pada pedang abadi.
Oleh karena itu, tidak akan ada orang yang bisa mengambil pedang ilahi menurut Ruyan Wuji. Alasan lainnya karena tempat pedang abadi juga dilindungi oleh formasi pemusnah abadi Elang Hitam, kepala sekte abadi sebelumnya yang tahu cara memecahkan formasi pemusnah abadi Elang Hitam. Bahkan di benua hukuman surgawi, sedikit orang yang bisa memecahkan formasi itu. Selain itu, sekte abadi sekarang dalam kekuatan penuh. Tidak akan ada orang yang berani menyelinap ke gerbang gunung untuk mengambil pedang abadi. Karena itu, Ruyan Wuji tidak percaya. Tidak hanya Ruyan Wuji yang tidak percaya, tetapi ratusan tetua dan lebih dari 2 juta murid gerbang dalam sekte abadi juga tidak percaya. Murid itu bersujud lagi dan berteriak, "Kepala sekte, apa yang murid ini katakan adalah kebenaran. Pedang abadi benar-benar menghilang." Murid satunya dengan gemetar berkata, "Kepala sekte, pedang abadi benar-benar menghilang. Jika kalian berdua berani membohongi kepala sekte ini, aku akan membunuh kalian." Ruyan Wuji masih tidak percaya sampai sekarang. "Kepala sekte, kami akan menemanimu pergi ke gerbang gunung," kata ratusan tetua dengan ekspresi serius. "Baiklah," Ruyan Wuji berkata dengan keras. Setelah itu Ruyan Wuji mengendarai perahu roh, membawa ratusan tetua, dan dengan cepat melaju menuju gerbang gunung sekte abadi. Dan Dai Xuangsong mengerutkan alisnya. Dia mengendarai perahu roh yang membawa kepala divisi dan murid sekte suci Huangfu. Sugeyu memegang nanggung Yukin, mengendarai perahu roh melayang ke udara dan terbang menjauh dari lapangan keberuntungan abadi. Setelah Ruyan Wuji dan para tetua pergi, tiba-tiba lebih dari 2 juta murid di lapangan keberuntungan abadi menjadi kebingungan. Semuanya, apakah menurut kalian yang dikatakan 2 murid tadi memang benar? Tidak perlu ditanyakan, mereka berdua pasti bohong. Pedang abadi adalah simbol sekte abadi kita. Di benua hukuman surgawi, siapa yang berani mencurinya? Mendengarkan hal itu, kedua murid yang melaporkan kejadian itu berteriak dengan keras, "Semuanya, apa yang kami katakan adalah kebenaran. Pedang abadi benar-benar menghilang. Kami jelas berada di depan gerbang gunung, tetapi kami tidak melihat ada orang yang datang. Sepertinya orang itu sangat kuat, sehingga kami tidak dapat mendeteksinya." 5 jam kemudian, di depan gerbang gunung sekte abadi, Ruyan Wuji mengendarai perahu roh keluar dari gerbang ruang dan waktu. Dan saat dia muncul di atas gerbang, dia mengeluarkan raungan yang bergema ribuan mil. Ruyan Wuji melihat pedang abadi telah menghilang. Pedang abadi adalah simbol dari sekte abadi. Itu telah berdiri di depan gerbang gunung selama 80.000 tahun. Ruyan Wuji tidak pernah berpikir bahwa suatu hari pedang abadi akan dicuri. Menurut Sugeyu, orang yang mencuri pedang abadi pasti memiliki kekuatan yang luar biasa tak tertandingi. Orang yang mencuri itu kemungkinan memiliki 2 tujuan. Pertama, orang itu ingin mendapatkan pedang abadi yang telah lama diinginkannya dan tidak memiliki rencana untuk menyerang sekte abadi. Kedua, untuk tujuan tertentu, yaitu mempermalukan dan memprovokasi sekte abadi. Sugeyu berpikir begitu, demikian pula dengan Dai Xuangsong. Tentu saja, Ruyan Wuji dan para tetua sekte abadi juga berpikir demikian. Dai Xuangsong tersenyum, kemudian dia mengendarai perahu roh dan menghilang di langit. Setelah Sugeyu dan Dai Xuangsong pergi satu demi satu, Ruyan Wuji menatap ke langit dan berteriak dengan kemarahan tak berujung. "Leluhur, Wuji merasa malu karena kehilangan pedang abadi." Wuji bersumpah, "Tidak peduli berapa banyak harga yang harus dibayar, aku akan menemukan pedang abadi, menghancurkan orang yang telah mencuri menjadi berkeping-keping." Jantung Ruyan Wuji berdetak kencang, seteguk darah keluar dari mulutnya. Ratusan tetua di belakang Ruyan Wuji juga gemetar. Simbol sekte abadi telah diambil tanpa diketahui. Sungguh kejadian yang memalukan. Ini sebuah penghinaan. Hanya masalah waktu sebelum masalah ini menyebar ke seluruh benua hukuman surgawi. Dalam waktu dekat hingga ratusan tahun, atau bahkan dalam sejarah, sekte abadi akan jadi bahan penghinaan oleh semua orang. Hilangnya pedang abadi akan menjadi rasa malu yang tidak dapat dihapus oleh sekte abadi. Hanya dengan menangkap orang yang mencuri pedang abadi dan membunuhnya di depan umum, reputasi sekte abadi dapat dipulihkan.
Wajah tua Ruyan Wuji memerah. Dia segera pergi menuju dua puncak gunung untuk melihat dua formasi, dan akhirnya menemukan bahwa formasi yang diatur oleh kepala sekte sebelumnya telah dihancurkan. Aku, Ruyan Wuji, bersumpah, aku akan menemukan binatang yang mencuri pedang abadi. Suara sumpah Ruyan Wuji terdengar sampai puluhan mil. Dalam sekejap mata, 8 hari kemudian, perahu roh yang membawa orang-orang sekte suci Huangfu melintasi pegunungan hukuman surgawi yang luas selama 8 hari, dan Tai Xuanzong tidak mengatakan sepatah kata apapun. Dia hanya berdiri di tepi perahu roh. Ekspresi Dan Tai Xuanzong sangat serius karena dari kompetisi 3 sekte kuno, dia mengetahui informasi yang penting, yaitu Istana Jiwa Ilahi dan Sekte Abadi memiliki niat yang jahat. Dan Tai Xuanzong ingin Sekte Suci Huangfu menjadi tertutup dari dunia luar. Hal ini karena Sekte Suci Huangfu telah menurun drastis dari segi kekuatan, sehingga informasi mengenai kekuatan tidak boleh bocor ke tangan 2 sekte kuno lainnya. Jika informasi itu bocor, maka Sekte Suci Huangfu akan langsung diserang dan ngarai para dewa menjadi milik musuh. Kepala sekte, Tanyun sudah bangun, kata Song Wuxiao dengan gembira. Tanyun dalam pelukan Song Wuxiao perlahan membuka matanya. Setelah 8 hari pemulihan, Tanyun sekarang tidak memiliki tanda-tanda cedera, kecuali wajahnya yang pucat. Kakak Tan, Daniu, murid tukang kebun obat Lingsan dan murid divisi pil berkumpul dan menyapa Tanyun. Semua orang tidak tahu seberapa kuat Nanggong Yukin di antara murid gerbang dalam Istana Jiwa Ilahi. Tetapi melihat Tanyun menggunakan formasi pedang Ilahi Hongmeng dan hampir mati, mereka dapat menebak bahwa kekuatan Nanggong Yukin jauh di atas Ruyan Chen. Ruyan Chen adalah murid yang menempati urutan ke-10 dalam hal kekuatan di gerbang dalam Sekte Abadi. Gimana teman-teman, episode kali ini semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja subscribe channel Bang Teo ini. Terima kasih. Suara Bang Teo sampai serak guys.